Ada siapa aja? nanti nggak apa-apa, yang penting ini dibuka. Itu kalau dibuka itu dengar suara. Tapi biasanya dengar. Belum. Main dulu belum. Oke. Dulu. Itu ada, nggak apa-apa, duduk aja nggak apa-apa. Joyce, right? Kok ada Joyce sih? Berarti semua, Dek. Semua kelas. 1 sampai kelas 6. Nama Joyce, right? Yes. Dibilang Joyce. Ih, udah ngerti. Iya, dia kelas berapa? Ganti baju kuenya. Right dulu. Ah. Nggak bagus. Kan nggak disuruh. Mana kan? Ya belum. Pengen aja. Oh, enak. Jangan. Nyala jadi kok Ini emak ini Bu. kalau misalnya dia nggak datang sana berarti kita bisa ngomong. Ikut semua ya Bu. Mam. Nggak pakai seragam. Seragam.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Suster, Bruder, apa kabar? Baik ya. Salam sehat dan semangat. Senang sekali
Perkenalkan, saya Elizabeth Ambarsari Dewi yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang ini selama 60 menit. Di sesi webinar kali ini tentang membangun karakter anak di usia dini. Bapak, Ibu, Suster, dan Bruder semuanya, berbicara masalah karakter anak tentunya merupakan tanggung jawab kita semua. Orang tua pasti mempunyai harapan dan ingin menumbuh karakter anak sejak dini. Dari sinilah diharapkan kita sebagai orang tua untuk selalu menanamkan karakter-karakter yang baik sejak dini. Bruder, Bapak, Ibu semuanya, mari untuk mengawali kegiatan webinar kali ini, kita mohon berkat Tuhan. Kepada Ibu Teresia Sibukti untuk memimpin doa. Baik, Ibu Elsa dan semuanya, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang telah kau berikan kepada kami, yaitu rahmat kesehatan sampai dengan hari ini. Bapa, berkatilah webinar ini agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan harapan serta niat kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara webinar ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya tanpa bantuan-Mu dan tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, acara ini dapat berjalan dengan baik. Doa yang tak sempurna ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Elsa. Terima kasih, Ibu Teresia seperti yang telah membuka dengan doa. Terasa semangat hari ini diawali dengan lagu Pasti Bisa. Hari ini kita pasti bisa untuk menumbuh, untuk membangun karakter anak kita yang tercinta. Bapak, Ibu, Suster, dan Bruder, membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik yang bersifat khas dari seseorang yang bersumber dari hasil bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan. Hari ini, kita akan berbicara tentang membangun karakter anak di usia dini, yang akan disampaikan oleh narasumber Bruder Dominikus PM. Bruder Dominikus PM adalah Kepala Sekolah SD Budi Mulia Bogor semenjak tahun 2019 hingga sekarang. Baik, kita sambut narasumber kita, Bruder Dominikus. Selamat siang, Bruder. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat. Ya. Ibu juga bagaimana kabarnya? Sehat sekali bertemu dengan Bruder beserta Suster dan Bapak Ibu semua di sini. Bruder, silahkan. Terima kasih. Baik, Bu Elsa, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang sikap kita sebagai guru, orang tua, dan juga masyarakat di sekitar kita. Tapi sebelumnya kita juga harus mengapresiasi bahwa ternyata peserta atau partisipan yang ikut hadir pada hari ini cukup lumayan banyak. Kami dari sekolah mengucapkan terima kasih dan tentunya juga Bu Elsa akan tambah semangat. Semangat sekali hari ini, Bruder. Saya tidak menyangka ternyata banyak Bapak Ibu serta Suster yang bergabung di webinar kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga guru-guru, mungkin ada juga yang ikut
menyaksikan dan juga siapa sajalah yang ikut dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya mau menyampaikan begini. Kita, orang tua, guru, dan juga anak adalah 3 komponen atau 3 pihak yang ada dalam hubungan kita sekarang ini. Orang tua memberikan kepercayaan kepada kami pihak sekolah untuk mendidik, membimbing, dan juga mengajari anak. Ini menjadi anak kita bersama, bukan lagi hanya dari pihak keluarga. Nah, kami selaku pihak sekolah akan mendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, disinilah kita nanti akan menjumpai bagaimana peran dan fungsi kita masing-masing. Itu sebagai pengantar. Lalu, berhubung karena tema kita kali ini adalah membangun karakter anak di usia dini, memang di sini kita akan melihat nanti dalam realita yang terjadi sekarang ya, yaitu di dunia atau di masa digital sekarang ini. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Tolong operator ditampilkan dulu materinya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat kami mau tidak mau juga harus memberitahukan identitas kami. Kami dari SD Budi Mulia yang ada di Kota Bogor ini bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslihat nomor 22. Ya. Jadi saya selaku orang baru di sini diberi tugas untuk menjalankan atau meningkatkan dan juga mengembangkan sekolah kita tercinta ini. Dengan demikian kita akan semakin diberikan kekuatan kalau kita saling bersinergi. Next. Nah, sekarang kita akan melihat sebagai poin dan pokok utama kita pada kesempatan ini adalah anak didik kita. Nah, kita harus tahu dulu posisinya. Anak itu apa sih? Supaya kita sama persepsi. Jangan salah persepsi bahwa anak itu adalah ini dan sebagainya. Nah, secara umum sebenarnya anak itu dipahami adalah sebuah aset. Sebuah pewaris. Atau yang ketiga, sebagai generasi masa depan. Nah, ini sah-sah saja karena memang itu pandangan kebanyakan orang. Lalu, harapannya apa terhadap anak kita ini? Yaitu yang pertama, agar anak kita ini berkembang secara optimal, kedua, sehat jasmani dan rohani, dan juga manusia yang unggul. Nah, ini tentunya harapan yang realistis sebenarnya ya. Nah, kita akan bahagia ketika melihat anak kita tumbuh sehat dan juga bahagia, gembira, sukacita ya. Nah, itu harapan yang juga kita semua dambakan. Nah, untuk sampai kepada anak yang tumbuh sehat dan dia mempunyai emosi yang sehat juga, pemikiran yang sehat juga, kita harus menelusuri sebenarnya Bapak Ibu dari sebelum dia lahir dan setelah dia lahir. Itu merupakan periode yang cukup penting untuk kita. Ya, jadi untuk mengenal anak kita ini, kita tidak boleh melihat saat ini. Jadi anak kita ini harus kita pahami mulai sebelum lahir atau natal, pranatal, dan setelah lahir. Nah, di sini kita harus mencermati tahap demi tahap sehingga kita paham betul tentang bagaimana dan apa anak kita ini. Nah, kita lanjutkan dari anak itu sebenarnya sebelum dia lahir akan melakukan atau mengalami proses yang cukup penting karena di situ adalah satu periode yang menentukan untuk langkah selanjutnya. Mulai dari dia
minggu pertama, minggu kedua, dan sampai 9 bulan ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melakukan sebaik mungkin, jangan sampai salah tindakan di situ. Karena ada hal-hal contoh ketika dia dalam proses janin, seorang ibu hendaknya bisa menjaga kesehatan. Contoh tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kafein dan sebagainya, alkohol. Nah, itu kan hal-hal salah satunya yang harus diperhatikan sebagai upaya untuk mendidik atau membantu pertumbuhan anak ini menjadi anak nanti ketika lahir menjadi anak yang sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke setelah lahir. Nah, setelah lahir kita juga harus paham bahwa anak kita ini tidak begitu saja begitu lahir kita lepas, ya. Ya mungkin secara umum kita mengatakan bahwa iya kami masih tetap sebagai orang tua tetap mendampingi, memperhatikan, melihat. Tetapi itu salah satu memang sudah benar. Kita kasih makan, diperhatikan, tetapi ada yang lebih dari itu sebenarnya, yaitu masalah karakter Bapak Ibu. Diberikan kebutuhan fisik dengan lengkap belum tentu menjamin karakter anak itu akan tumbuh menjadi lebih baik. Nah, ketika anak sampai di usia 5 tahun, itu menjadi sungguh 90% itu tanggung jawab orang tua. Ketika 6 tahun dia mendaftar ke sekolah, katakanlah ke SD, begitu, itu ada peran dan tanggung jawab guru. Nah, selama dia sebelum menginjak usia 6 tahun itu, sebagian besar dan waktu ada bersama dengan keluarga. Maka disitulah akan terbentuk karakter anak kita ini menjadi seperti apa. Itu kan? Nah, kita lihat aspek perkembangan anak itu. Yang pertama, perkembangan kognitif, yaitu pikiran, dan juga perkembangan bahasa, ya kita itu bisa melihat sendiri. Lalu perkembangan motorik, halus dan kasar, juga perkembangan sensorik dan perkembangan sosial dan emosi. Ini merupakan aspek-aspek yang bisa kita lihat sendiri dalam diri anak kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat secara tahap ya, lebih rinci di sini jelaskan bagaimana anak kita ini ketika umur 1 bulan bisa kita lihat tahap perkembangannya bagaimana, gerakan kasarnya tangan dan kaki bergerak aktif, dan juga gerakan halusnya kepala menoleh ke samping, ke kiri, komunikasinya bagaimana, bereaksi terhadap bunyi lonceng, dalam relasi sosialnya, kemandiriannya, menatap wajah ibu atau pengasuhnya. Ini salah satu yang bisa kita lihat dari perkembangan anak kita di umur 1 bulan. Nah, ketika dia di umur 1 tahun, bisa kita lihat, atau 12 bulan, dia gerakan kasarnya, dia sudah berdiri tanpa berpegangan. Nah, itu gerakan halusnya, memasukkan mainan ke cangkir dia udah bisa. Ya. Dan seterusnya. Nah, di usia 5 tahun dia sudah bisa menghitung mainannya dan bisa mengambil makanannya sendiri. Ini Bapak Ibu yang memang simple, kelihatan sederhana, tetapi ini sangat penting untuk membentuk pertumbuhan anak kita menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh optimal. Nah, selanjutnya kita akan melihat kecerdasan. Nah, di dalam diri anak kita ini, fisik, juga kecerdasan, ada hal yang pokok yang kita
kita ikuti perkembangannya. Nah, dalam kecerdasan ini kita bisa melihat dari umur 0 sampai 3 tahun dia telah berkembang dari segi melihat, mendengar, dan menyentuh lebih banyak. Ya, dari umur 4 sampai 8 tahun dia sudah melihat, mendengar, dan menyentuh dengan penuh perhatian. Jadi ada perkembangan. Lalu di umur 9 sampai 16 tahun ia sudah menginternalisasi pengeluaran atau penglihatan, pengalamannya, pendengaran, dan pergerakannya. Dia sudah memahami, menginternalisasi apa yang dia lakukan itu. Ini merupakan usia emas yang harus kita cermati, yang harus kita dampingi, kita didik, sehingga dia di usia ini jangan sampai dia kekurangan atau tidak mengalami secara optimal. Ya, itu merupakan usia, karena bagaimanapun sebenarnya kecerdasan itu merupakan kemampuan kinerja otak yang ditentukan oleh jumlah sel saraf dan jumlah hubungan antar sel saraf itu. Jadi kecerdasan itu akan tercipta ketika respon atau stimulus terhadap saraf kita itu sering dilatih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang cerdas memiliki jumlah sel saraf otak dan jumlah hubungan antar sel saraf otak itu banyak. Ya. Jadi jumlah sel saraf dan hubungan antar sel itu sering terjadi atau sering dilakukan. Memang ada faktor genetis dan juga faktor makanan yang membuat anak itu cerdas. Tetapi kita harus juga melatih saraf itu dengan berbagai kegiatan. Contoh untuk melatih logika bisa dibuat dengan bola-bola yang berwarna, bola-bola plastik kecil gitu, lalu disuruh menghitung. Membedakan mana bola warna kuning disendirikan, warna hijau, warna putih, itu akan merangsang atau membuat saraf logikanya menjadi berfungsi aktif. Itu salah satu langkah untuk bisa mendidik atau membantu perkembangan dalam kecerdasan itu. Nah, dalam penelitian menunjukkan bahwa persentase dari kecerdasan anak kita itu di usia 0 sampai 3 tahun dia akan mengalami perkembangan kecerdasan 50%. Jadi bisa kita andaikan di masa 3 tahun ini kalau kita benar-benar memperhatikan dan mendidik anak kita ini dengan porsi yang pas, dia bisa berkembang 50% IQ-nya atau kecerdasannya. Lalu di usia 4 sampai 8 tahun kecerdasannya akan berkembang tambah 30% lagi, akhirnya sudah 80%. Nanti di usia 9 sampai 16 tahun, tambah lagi perkembangan kecerdasannya 20% menjadi 100%. Nah, ini kalau terjadi perkembangan dengan normal. Nah, masalahnya kan itu terjadi tidak normal. Ya, kenapa? Ini yang pertama, konsumsi makanan bergizi tidak didapatkan. Yang kedua, kesehatan badan dan imunitas dia tidak dapatkan. Yang ketiga, ASI air susu ibu tidak didapatkan dengan baik. Lalu yang keempat, stimulus atau latihan-latihan tidak dia dapatkan sehingga dia tidak bisa memperoleh kecerdasan yang maksimal 100% itu dari tahap 0 sampai 16 tahun tadi. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita akan melihat dari segi karakter. Seperti tadi saya sudah singgung bahwa karakter anak itu adalah hal yang penting. Ya. Karena percuma anak kita cerdas, pintar, jenius, tidak punya karakter, itu akan membawa malapetaka kepada dirinya, Bapak Ibu. Maka karakter itu adalah salah satu kecerdasan, kemampuan yang penting sekali, ya.
atau sering disebut dengan EQ. Nah, karakter ini ada 4 unsur di dalamnya. Yang mau tidak mau ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ada yang harus diolah, yaitu pikiran, hati, rasa atau emosi, lalu juga raga atau fisik. Nah, yang keempat ini harus diolah terus. Kalau ini diolah, maka kalau pikiran diolah, dengan seperti tadi saya katakan, dibuat latihan, cara berpikir kritis, maka dia akan tumbuh logikanya, akan tumbuh rasa ingin tahunya, berpikir lebih terbuka, produktif, dan dia berorientasi kepada hal-hal yang ilmu pengetahuan. Nah, kalau hatinya diolah, dia akan beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, dan berempati kepada sesama, dan berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Artinya, dia sudah bisa bermanfaat atau memberi kontribusi kepada sesamanya. Ketiga, dalam hal rasa. Kalau rasa dari seorang anak itu sudah tumbuh berkembang dengan baik, dia akan muncul, akan kelihatan dari sikap ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini bisa diolah atau bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mengolah raga atau mengolah fisik dengan cara hidup bersih dan sehat, disiplin, andal, berdaya tahan tubuh yang kuat, dan juga dia ceria dan tentunya penuh semangat. Nah, itu kalau diolah terus. Tidak mungkin anak semangat kalau dia sakit-sakitan. Artinya fisik itu menopang dari hatinya, semangatnya. Jadi makanya ada istilah mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat, ya. Maka dengan demikian karakter anak itu akan terbentuk dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk membangun karakter itu tugas siapa sih? Itu kan sering muncul dalam pikiran kita. Itu tugas siapa? Kadang kita saling melepas tanggung jawab. Datang si bapak, itu tugasmu, Mak. Datang ibu, itu tugas dong, Pak. Nah, itu kan saling melepas tanggung jawab. Ah, bukan tugas bapak, bukan tugas ibu, itu tugas guru di sekolah. Nah, dilempar lagi kan ke sekolah. Lalu datang sekolah, itu bukan, itu tugas masyarakat. Nah, semua saling melempar tanggung jawab. Maka yang benar adalah untuk membentuk karakter anak di kita adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa itu yang bersama itu? Orang tua, guru, dan juga masyarakat. Termasuk pemerintah, ya. Itu tanggung jawab kita bersama. Nah, kita lihat proses pembentukan karakter dimulai dari pola asuh yang dilakukan di rumah. Ya. Jadi pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, bahkan nilai agama. Maka hal-hal apa yang sering dilakukan anak di rumah itu akan menjadi tiruan bagi dia untuk perilaku selanjutnya. Ya. Maka pengalaman dasar yang dialami di keluarga itu akan dia rekam lalu dia lakukan. Nah, bagaimana proses pembentukan karakter itu? Anak itu akan memperoleh karakter dari setiap perbuatan atau sebuah kegiatan, tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu akan menjadi suatu
karakter dia kalau sering dilakukan berulang-ulang, sehingga terjadilah karakter bagi perilaku si anak itu. Maka sebenarnya kita sudah tahu kuncinya atau rahasianya ya, supaya anak kita ini bisa mempunyai karakter yang baik. Nah, di sini ada sebuah pendapat seorang yang mengatakan bahwa Thomas Lincoln, dia seorang pendiri, dia seorang profesor di Cornell University. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda sebuah negara akan hancur itu begini, katanya. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. 2, menggunakan bahasa dan kata-kata yang buruk. 3, pengaruh grup atau tindak kekerasan yang ada di sekitarnya. 4, meningkatnya perilaku merusak diri. 5, semakin kaburnya pedoman moral. 6, menurunnya etos kerja. 7, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. 8, rendahnya rasa tanggung jawab individu. 9, membudayakan ketidakjujuran. 10, adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. Ini menurut Thomas Lincoln, bahwa tanda-tanda sebuah negara akan runtuh itu ada yang 10 ini katanya. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah anak-anak kita mempunyai unsur yang tadi? Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, supaya anak kita ini tidak sampai menjadi seperti yang ditemukan oleh Thomas Lincoln tadi, bahwa tanda-tanda sebuah negara runtuh itu ketika generasi mudanya itu tidak mempunyai lagi karakter, ya, maka peran keluarga itu sangat penting. Lalu anak itu sebenarnya akan mengikuti hal yang didengar, dirasa, serta dilihat dari orang sekitarnya. Lalu ketika anak tidak melakukan, ketika anak melihat perilaku yang tidak baik, ia akan mempunyai sikap yang tidak baik pula. Jadi ini saya kira kita semua paham bahwa anak yang dititipkan Tuhan kepada kita itu akan terbentuk seperti juga pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan, ya, siapa, John Tabula Rasa, dari teologi tabula rasanya itu John Locke itu, dia mengatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih. Ketika dia lahir itu diibaratkan seperti kertas putih, itu menurut John Locke. Nah, kertas putih itu nanti akan berisi apa, itu tergantung dari orang tua atau orang di sekitarnya yang menuliskan, yang mengisi. Maka kita sebagai orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar, orang dewasa di sekitar anak didik kita yang lagi pertumbuhan di usia dini ini, menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi, membentuk, mendidik anak kita ini menjadi anak yang berkarakter mulia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan di era digital sekarang ini yang sungguh tidak bisa kita halangi, Bapak Ibu. Di era digital sekarang ini, kira-kira karakter anak kita ini dipengaruhi atau terpengaruh atau tidak? Nah, kita bisa melihat di situ ada tips yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan untuk anak kita ini ketika dia setiap harinya bergelut dengan internet, pelajaran juga dengan melalui internet. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya anak kita ini jangan sampai terbentuk karakter yang tidak baik ketika dia berinteraksi dengan internet atau berinteraksi melalui internet itu. Yang pertama, Bapak Ibu dampingi anak mengakses internet, itu penting.
Yang kedua, seleksi konten yang sesuai bagi anak kita. Ketiga, pahami informasi yang disediakan media digital. Yang keempat, analisislah konten digital itu. Ya, jangan asal diakses begitu ya. Lalu verifikasi media yang digital yang digunakan. Cermati medianya itu apa, gitu kan. Lalu yang keenam, evaluasilah konten media dengan mendiskusikannya dengan anak. Bisa ditanya, bisa diajak berkomunikasi anak kita. Itu tadi setelah kamu membuka situs itu, apa yang kamu dapatkan, nak? Kan bisa ditanyakan di situ. Lalu juga distribusikan konten media berdasarkan nilai yang disepakati. Memproduksi konten positif dan produktif bersama. 9, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan produktif terkait media digital. Dan yang ke-10, berkolaborasi menciptakan konten digital, artinya lebih produktif. Nah, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu supaya pengaruh atau peran serta dari media digital ini tidak membawa anak kita menjadi mempunyai karakter yang tidak baik. Selanjutnya, nah kita lihat. Untuk mengantisipasi itu, menjaga anak kita ini supaya tidak sampai terbentuk karakter yang tidak baik itu, maka kita bisa menanamkan nilai-nilai karakter yang sederhana sebenarnya di rumah. Apa itu nilai-nilai karakter yang bisa kita tanamkan di rumah? Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, itu bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Seperti tadi dikatakan, karena anak didik kita ini masih seperti kertas polos, kertas putih. Maka kita yang mengisinya. Apa yang harus kita isi? Salah satunya, isilah dengan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Bagaimana caranya? Rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin ibadat, dan sebagainya. Kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Itu bisa dilatih di rumah, dan itu sangat bisa. Ketiga, kejujuran, hormat, dan santun. 4, dermawan, suka menolong, dan gotong royong kerjasama. 5, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan. Dan 6, baik dan rendah hati. 7, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan 8, 4K, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan keamanan. Itu hal yang sederhana yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita selagi bersama dengan kita di tengah-tengah keluarga. Nah, selanjutnya kita akan lihat pembentukan atau pendidikan karakter itu yang dilakukan di sekolah. Itu tadi kan kita fokus di keluarga. Sekarang kita lihat di sekolah. Next. Nah, di sekolah ini peran serta yang paling jelas itu adalah peran serta guru. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus sadar sekolah itu adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat organ atau sub-sub tugas. Yang pertama itu bagian kurikulum, ada kesiswaan, ada bagian sarana prasarana, ada bagian hubungan kemasyarakatan, ada bagian dinas, yayasan. Artinya itu sebuah organisasi lembaga yang sudah tersusun secara sistematis. Nah, tantangan bagi sekolah dalam pendidikan karakter ini sebenarnya ada 4, yaitu budaya global. Ya, ini tantangan bagi sekolah, karena mau tidak mau pengaruh dari luar itu akan cepat dicerna oleh anak didik kita, dan materi pelajaran juga harus bisa mengadopsi atau mengadaptasi ke situ. Tantangan yang kedua, teknologi. Teknologi Bapak Ibu, sekarang ini kita sangat tahu betul fungsi dan manfaat teknologi ini. Betapa tidak kita, kalau tidak ada teknologi, kita melakukan aktivitas kita, saya tidak bisa bayangkan sekarang ini dengan kondisi wabah ini.
Kalau tidak ada teknologi, mungkin kita juga akan tidak bisa produktif lagi. Dan yang ketiga, tantangannya kurangnya teladan, role model. Nah, ini salah satu yang nyata yang ada di tengah-tengah kita. Menjadi seorang guru itu tidak gampang, Bapak Ibu. Harus bisa menjadi model bagi anak-anak. Model itu adalah teladan, contoh nyata yang dilihat anak. Karena dia akan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan sendiri. Itulah yang menjadi rule bagi dia. Tantangan yang keempat, kurang memahami nilai luhur budaya bangsa. Ini tantangan. Kita sekarang sangat didengung-dengungkan oleh pemerintah untuk lebih menghayati lagi nilai-nilai Pancasila. Karena itulah ciri khas kita. Nilai Pancasila, gotong royong, lepas seliro, dan sebagainya. Itulah ciri khas kita. Maka kita diharapkan memahami itu sehingga kita bisa menghayati nilai-nilai budaya bangsa kita. Selanjutnya, nah, peran guru dalam pendidikan karakter di sekolah. Kita akan lihat, tadi sudah saya sampaikan bahwa guru itu harus bisa memberikan peran yang konkret. Yaitu satu, dia menjadi model atau mentor bagi siswa di sekolah. Ya. Dua, membangun komunitas moral di kelas. Jadi guru itu sebenarnya di dalam kelas itu dia harus bisa membangun moral, komunitas moral. Ya. Artinya apa itu moral? Itu kan kita tahu yang baik dan yang tidak baik. Bagaimana moral itu bisa kita ditanamkan di kelas. Ketika anaknya berbicara kotor, guru mengatakan bahwa itu kata-kata yang tidak baik. Itu kan kebiasaan yang ditanamkan di kelas. Kalau kamu membuang sampah di lantai, nak, itu nanti akan membuat kotor kelas kita. Maka buanglah sampah di tempat sampah. Itu salah satu komunitas moral yang bisa diciptakan di kelas. Yang ketiga, mempraktikkan disiplin. Ini karakter disiplin itu adalah sangat kita junjung tinggi di sekolah kita ini, bahwa karakter ini akan bisa kita lihat ketika anak mungkin ketika masuk di kelas 1 sampai di kelas 6, atau ketika dia sudah mengenyam pendidikan di SD Budi Mulia ini, Bapak Ibu sendiri bisa menilai di rumah, apakah anak saya tambah atau mempunyai karakter disiplin. Nah, di situ bisa kita lihat. Lalu yang keempat, mendukung terwujudnya lingkungan kelas yang demokratis. Artinya di sini ada karakter demokratis, menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain. Itu bisa diciptakan di dalam kelas dan juga di luar kelas. Lalu yang kelima, peran guru dalam membentuk karakter ini, bersama siswa mempelajari keterampilan menolong dan bekerja sama satu sama lain. Artinya dari bakat potensi yang dimiliki anak ini bisa dikembangkan ditambah dengan bakat potensi siswa yang lain menjadi sebuah tim, menjadi sebuah bakat yang unggul yang bisa bermanfaat bagi sekolah dan juga bagi anak itu. Maka ketika sering dibawa anak untuk perlombaan keluar sekolah atau di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, itu adalah sebuah keterampilan yang menolong dia menjadi siswa yang lebih unggul. Lalu peran yang keenam, mengembangkan kesadaran tanggung jawab akademik. Artinya kesadaran tanggung jawab ini jelas, sering diberikan tugas, PR, apakah dia bertanggung jawab dalam mengerjakan itu sebuah nilai karakter loh, membentuk karakter tanggung jawab. Ya, jadi jangan katakan ketika sekolah tidak memberikan tugas itu suatu hal yang positif, sebenarnya enggak. Karena bagaimanapun ketika kita lahir ke dunia ini kita sudah diberi tanggung jawab.
tanggung jawab untuk minimal menjaga diri saya. Artinya tanggung jawab kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Mengerjakan tugas itu adalah sebuah tanggung jawab. PR dan juga mengerjakan tugas kelompok dan mandiri. Lalu peran guru yang ketujuh, belajar melakukan solusi konflik. Artinya guru juga harus bisa memberikan solusi ketika ada konflik di antara siswa atau ketika siswa mengalami problem sehingga dia tidak bisa konsentrasi belajar di kelas, mungkin dilihat murung, biasanya ceria, bisa dipanggil, nah ada apa yang terjadi, kok kamu hari ini tidak ceria, nah, bisa diajak bicara. Itu peran guru di situ akan membentuk sebuah namanya empati, bisa merasakan apa yang dirasakan siswanya, sehingga anaknya juga akan menghargai bahwa teladan seorang guru yang peduli terhadap dia itu akan juga tertanam dalam dirinya. Inilah peran seorang guru yang kami tanamkan di sekolah, sehingga karakternya akan terbentuk. Selanjutnya kita akan melihat dari segi dinas pendidikan. Nah, di dinas pendidikan ini kita diajak untuk tidak boleh lepas dari peran atau ikatan hukum. Karena pendidikan itu sejatinya mempunyai landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Ya. Kemudian diturunkan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Dan dikembangkan dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Apa itu? Isinya itu adalah tentang nilai-nilai karakter yang tercantum dalam Permendiknas itu ini. Ada 18 nilai karakter yang diharapkan setiap sekolah lembaga pendidikan mampu dan berupaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu. Yang pertama, nilai religiusitas, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itu merupakan amanat dari undang-undang itu yang diberikan kepada setiap lembaga pendidikan untuk diterapkan. Nah, implementasinya di sekolah bagaimana? Di sekolah itu akan diwujud nyatakan dari beberapa bagian. Yang pertama, dalam bidang kurikulum itu akan dicantumkan atau diterapkan di sana. Di dalam kurikulum itu tentang nilai sikap, nilai religiusasi itu di sana akan dicantumkan. Nilai sikap sosialnya bagaimana. Lalu juga dalam program kegiatan kesiswaan juga di sana bidang kesiswaan akan membuat berbagai hal kegiatan untuk pengembangan dirinya, pengembangan karakternya. Contoh mereka diberikan kegiatan kegiatan lomba, kegiatan pramuka dan sebagainya. Kemudian juga keteladanan hidup para guru di sekolah. Dan yang keempat, mengkondisikan lingkungan sekolah atau sarana prasarana memang dikondisikan untuk membentuk karakter yang positif. Maka di sekolah itu akan disediakan sarana yang membentuk, mengarahkan setiap orang menjadi positif. Contoh kata-kata positif ditulis lalu ditempel di sekolah itu. Ya, hargailah sesamamu seperti kamu menghargai dirimu, itu ditulis lalu ditempel di dinding sekolah. Contoh kata-kata positif yang seperti itu merupakan sarana
yang disediakan di sekolah, atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah sebuah pengkondisian lingkungan menjadi tempat bagi anak untuk membentuk karakter positif. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini adalah tanggung jawab yang merupakan tugas kita bersama sehingga kita bisa menghayatinya. Nah, secara umum sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 unsur yang harus bertanggung jawab di sini. Ada dinas pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat terhadap anak didik kita ini, terhadap siswa itu. Maka dari 4 unsur ini harus berkolaborasi untuk mendidik dia. Itu intinya di situ. Saya kira Bapak Ibu, anak didik kami, anak-anak yang terkasih, yang baik, dimanapun kita berada, semoga apa yang saya paparkan tadi bisa menambah inspirasi, paling tidak bisa memberikan pemahaman bagi kita untuk mau mendaftarkan diri di SD Budi Mulia Bogor ini, karena kami sangat peduli terhadap karakter anak. Saya kira sekian Ibu Elsa yang bisa saya sampaikan. Baik, Bunda. Dan terima kasih banyak. Baik, Bunda. Terima kasih. Bisa kita berikan aplaus buat Bunda. Baik, Bunda. Terima kasih. Bapak Ibu masih semangat mengikuti kami ya. Bapak Ibu, terima kasih yang telah hadir bersama webinar ini. Kami melihat partisipan kali ini 152. Terima kasih. Semoga ini menjadi tali persaudaraan kita. Bapak Ibu semuanya, untuk waktu ke depan, saya akan mengadakan diskusi, lalu sesi tanya jawab. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan untuk menyiapkan pertanyaan kepada kami selagi kami diskusi. Bunda, kita lanjutkan dengan diskusi karena sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bunda. Jadi sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua merasa disegarkan kembali dalam menumbuhkan pendidikan karakter anak. Nah, dalam masa sekarang ini, anak-anak belajar di rumah, begitu juga dengan orang tua bekerja dari rumah. Nah, ini tentunya waktu yang tepat untuk mendampingi Tema 2 karakter anak-anak kita. Di handphone Dede. Mana dedeknya, Dede? Tentunya pendampingan ke anak totalitas. Itu juga memperhatikan kesehatannya dengan begitu juga dengan tempat untuk membangun karakter anak. Baik, terima kasih Bu Elsa. Jadi harapkan memang harus sadar waktu yang terjadi sekarang. Sekarang ini memang mengharapkan terjadi wabah atau pandemi ini akan terjadi di generasi anak kita sekarang. Ada beberapa analisis mengatakan bahwa pandemi COVID ini akan membentuk karakter tersendiri bagi anak yang lahir atau yang hidup di zaman ini. Artinya pengalaman COVID-19 ini akan membekas di benak anak kita yang hidup di tahun ini. Akan dia kenang itu. Iya, benar. Artinya, iya. Jadi artinya itu akan membentuk karakter dia secara tidak langsung. Nah, bagaimana kita bisa hidup di zaman sekarang ini dengan survive dengan baik, dengan tidak terganggu atau bahkan tidak menghalangi cita-cita kita, gitu kan? Nah, saya kira kita harus mencari atau mempunyai visi atau persepsi yang positif terhadap setiap kondisi, ya.
Karena sesulit apapun kondisi yang kita alami, kalau kita berpikir positif, kita akan melihat itu sesuatu yang bisa bermanfaat bagi saya, Nah, terutama terhadap pengaruh digital sekarang ini kan orang akan melihat, wah takut nanti anak saya larut dengan digital sehingga dia tidak lagi bisa diatur. Nah, sebenarnya itu persepsi yang negatif. Kalau kita ambil dari sisi positifnya, dengan berkembangnya teknologi ini, digital ini akan mendorong anak saya bertumbuh menjadi anak yang mudah mencari informasi. Maka tugas kita sebenarnya hanya mendampingi secara konsisten. Baik, Bunda. Jadi mendampingi serta mengarahkan ya, Bunda. Betul Bagaimana sekali. pemanfaatan teknologi, apalagi zaman sekarang belajar online. Nah, Bunda, banyak sharing saya dengan para orang tua, dengan para ibu-ibu. Dalam situasi saat ini memang anak-anak belajar secara online. Nah, ini kita mungkin sebagai orang tua kesibukan karena terlena Berarti suaranya nggak kedengeran. Kok kayak gini? Kayak gini? Iya, itu kayak gini. yang tidak memungkinkan anak tetap dan itu larinya akan bermain gadget, HP. Nah, orang banyak yang bagaimana dengan situasi, jadi banyak kesempatan untuk bermain. Apakah ini merupakan dampak negatif karakter anak? Baik, terima kasih. Kalau kita menganggap itu sebagai apa ya? Malah kalau kita berpikir bahwa seperti Anda menjadi dirimu. kondisi saya akan bisa seperti itu. Nah, orang tua sibuk dengan kerja, lalu anak tinggal di rumah sendiri. Lalu kita tidak punya waktu, tidak mampu lagi mengontrol. Nah, bagaimana caranya supaya anak tetap dalam jalur yang benar, kan begitu. Nah, sementara orang juga tetap bekerja untuk mencari nafkah. Nah, peran kita sebenarnya orang tua dan anak, kita bisa punya namanya sebuah kesepakatan. Buat kesepakatan bersama antara anak dan orang tua. Ya, bahwa anak kamu bisa mengakses internet dari jam 8 sampai jam 11 contoh ya. Nanti jam 11 stop. Kamu bisa jam 11 sampai jam 1 kamu tidak boleh pakai handphone. Buat aja keputusan jadwal, keputusan bersama begitu. Nah, kalau itu dilaksanakan, syukur. Tapi kalau tidak terlaksana pun buat sanksi yang sederhana contohnya kan. Tidak perlu harus sanksi yang berat-berat. Artinya itu melatih kedisiplinan sebenarnya dan tanggung jawab di dalam lingkungan keluarga. Jadi intinya orang tua lah yang menjadi peran dalam menumbuhkan karakter serta kedisiplinan. Baik, Bruder, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan, mohon tim untuk membuka. Silakan Bapak Ibu. Bu Elsa, Bu Elsa, Bu Elsa, Bu Elsa. Bu Elsa, saya mau ini ada usul Bu Elsa.
Elsa. Iya, siap, Bu. Silakan. Ibu siapa? Iya. Iya. Kolom chat. Ya, Bu. Suaranya terus. Bu. Apa pertanyaan di kolom chat aja, Bu? Suaranya kurang jelas. Terus putus. Tolong diperbaiki. Ya saran Bu, mungkin pakai room chat-nya aja Bu untuk Zoom pertanyaannya. Suaranya kurang jelas. Room chat-nya bisa dibuka. Mungkin Bu, Chatnya tertutup. ya mungkin bisa dibuka. Harus kayak Bisa kayak job ya Bu. Room chat suara Bu, iya Bu. room chatnya tertutup, Bu. Iya ya Bu. Suara Bu, nggak kedengaran. Bu, suaranya Bu, sambung. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Nggak ada suara ini, nggak kedengaran loh. Sudah 7 menit. Udah selesai berdiri. Dibuka. Oh, udah selesai berdiri. Suaranya kurang jelas. Ini sekarang saya Riyadi. Kayaknya di unmute aja, dibuka room. Berarti udah Chat. Nah, Ada yang aduh, suaranya nggak kedengaran atau gimana. Suaranya nggak jelas sih. Maaf Bu Elsa, suaranya nggak nyampe ke sini. Yang lainnya kecil. Maaf, suaranya belum nyampe sini. jelas? Belum. Belum. Putus. Gak ada suara Bu. Putus. Baik, saya lanjut kembali sambil menunggu jam pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa mendengar suara dari kami ya Bapak Ibu?
nggak jelas ini suaranya. Halo? Ya, halo Ibu. Halo, Ibu Elsa? Iya. Ibu Elsa? Ya, Ibu, silakan. Oke, baik. Saya orang tuanya Evan Delbert, kelas 5C, dan Valerina, kelas 3B. Baik, silakan. Bu Elsa, ya kami sebagai orang tua, kebetulan saya dan suami bekerja. Halo? Ya. Dengan pembelajaran PJJ sekarang, ya satu dilema buat kami ya. Di satu sisi anak kami butuh pendampingan. Di sisi lain, ya kami orang tua juga harus melaksanakan tanggung jawab kami sebagai karyawan lah ya Bu ya. Yang jadi kendala buat kami orang tua, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, membentuk atau bagaimana cara untuk membentuk anak kami tersebut menjadi pelajar yang benar-benar memang jadi pelajar yang baik, yang mau mengikuti pelajarannya dengan baik, karena sangat sulit bagi kami sebenarnya mengontrol dari kantor, seperti menyampaikan tugas tepat waktu, ya kadang-kala juga kita memaksa, ya toh mereka baru mendapat pembelajaran yang tidak semaksimal seperti mereka tatap muka ya Bu ya. Tapi di sisi lain kami tahu itu tanggung jawab sebagai seorang siswa ya punya kewajiban harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah itulah dilema buat kami. Di sisi lain mau dipaksa ya dia juga mendapat pengajaran tidak maksimal. Bagaimana dia bisa memahami secara maksimal? Nah, oke, tugasnya orang tua harusnya. Nah kami orang tua bisa nyampe di rumah itu malam. Ya, sementara kadang tugas ini udah mepet banget, waktu harus dikirim ke sekolah. Di sisi lain dengan kondisi corona, kita nyampe di rumah tidak bisa langsung fokus ke mereka. Pasti kita ya harus membersihkan diri dulu, mandi dan segala macam, baru megang mereka lagi. Nah ini menjadi kesulitan bagi kami. Kira-kira apa solusi buat kami para orang tua yang tidak bisa memberikan waktu stay setiap hari di rumah untuk mendampingi anak kami belajar agar pembelajaran ini bisa efektif dan maksimal bisa diikuti oleh anak kami. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon dikasih masukan buat kami. Dari orang tua Evan kelas 5C, ini sangat dialami oleh mungkin bagian besar dari orang tua. Jadi Bruder, tadi Ibu ini menyampaikan sharing lalu mengajukan pertanyaan. Jadi orang tua dari Evan ini, ibu ini keduanya bekerja. Jadi otomatis tidak bisa mendampingi anak-anak belajar online di rumah. Tentunya tugas-tugas tidak bisa terkumpul secara tepat waktu. Kemudian dalam membentuk karakter ini minim, karena orang tua pulang sudah malam, lalu pulang juga tidak bisa langsung fokus ke anak, karena masih banyak pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana solusi dalam hal ini untuk karakter anak? Silahkan, Buder. Baik, terima kasih Mama Evan yang telah memberikan pertanyaannya. Nah, kita sebagai orang tua memang tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita untuk mencari nafkah ya Bapak Ibu. Kita akan sangat tidak masuk akal dengan alasan bahwa hidup ini hanya cukup kita mencari nafkah saja. Lalu anak dia akan tumbuh berkembang dengan sendirinya. Saya kira itu juga tidak tepat. Maka untuk itu Bapak Ibu, memang dari pengalaman Ibu tadi ada dua kepentingan yang sama-sama itu dibutuhkan di dalam keluarga. Bekerja itu juga penting, perkembangan anak itu juga penting. Nah, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau fokus kerja sehingga
mengorbankan anak dari segi perkembangannya. Atau kita bisa mengatasi ini, artinya kita buat win-win solution. Dua-duanya menguntungkan. Ya, kerja bisa jalan terus, perkembangan anak juga terdampingi. Maka solusinya saya kira yang tadi saya sampaikan, win-win solution. Artinya orang tua supaya anak juga tetap terdampingi, dijaga di rumah, itu bisa kita buat sebagai tenaga. Mungkin contoh ya, kita ada pembantu yang bisa kita wakilkan tinggal di rumah, dia bisa mendampingi di rumah. Atau mungkin saudara yang lain bisa mendampingi di rumah ketika orang tua pergi untuk bekerja mencari nafkah. Atau yang kedua, dengan cara kita berikan kepercayaan kepada anak, tapi kita pantau dengan media atau melalui handphone Android sekarang ini kan sudah bisa. Kamu sekarang di mana, nak? Nah, kita telepon. Nah, kalau dia berada di rumah sesuai dengan jadwal yang kita buat, kita kan bisa kita susun jadwalnya. Satu hari ini anak di rumah mau melakukan apa dan sebagainya. Lalu kita pantau melalui handphone dari tempat kerja kita. Itu akhirnya kerja tetap mencari nafkah berjalan dengan baik, anak juga di rumah terperhatikan. Artinya gitu Bapak Ibu. Jadi karakter anak jangan menjadi terlalaikan. Karena nanti ketika dia sudah dewasa akan sangat sulit untuk merubah karakternya. Maka mumpung dia masih usia anak-anak, di sini kesempatan kita untuk membentuk karakter anak kita ini. Maka bolehlah kita sedikit mengalah untuk menghabiskan waktu mencari nafkah. Saya kira juga Tuhan itu maha adil. Bahwa kita juga memperhatikan karakter anak didik kita ini. Begitu, jadi artinya kita masih punya waktu kok untuk mendidik karakter anak kita ini. Asal kita punya kemauan, akan ada waktu untuk itu. Bisa melalui orang lain yang kita percayakan, atau bisa yang kedua dengan memantau langsung melalui HP dari sekolah dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama dengan anak di rumah. Begitu saya kira, sehingga karakter anak juga terperhatikan dan tugas-tugasnya juga bisa berjalan dengan baik. Saya kira di itu poinnya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mama Evan tadi. Baik, terima kasih Buder. Untuk orang tua Evan sudah terjawab ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagaimana cara untuk solusi dalam menangani pendidikan karakter anak di rumah. Bagaimana Ibu? Halo? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan satu lagi. Bu Elsa. Ya. Selamat siang Bu Elsa. Maaf dengan siapa? Ibu Leli, orang tua dari Ripka Wismart Marawi, kelas 4C. Ibu Leli, orang tua dari Ripka. Kelas 4C. Baik, silakan Ibu. Begini Bu Elsa, mengenai karakter anak itu tadi, saya sendiri mendampingi anak saya setiap hari. Cuma terus terang saja Bu Elsa, dengan Pak Bruder, saya seringkali terbatas mengenai mengajari anak saya, utamanya matematika. Jadi
saya mohon kalau bisa, kalau ada materi baru, kalau bisa ini saya mohon Bruder sama Bu Elsa, kalau ada materi baru, kalau bisa anak-anak itu dikasih Zoom. Jadi Zoom. Jadi gurunya langsung yang mengajari bagaimana materi baru itu anak, khususnya matematika dan karena saya sebagai orang tuanya sangat terbatas mengajari itu karena mungkin umur saya juga sudah lebih dari 50, hampir 60. Karena anak saya lahir di saat umur saya sudah 47. Jadi kadang saya tidak memahami matematika sekarang. Jadi mohon kalau bisa ada kalau setiap materi baru mengenai matematika itu kalau kita ada Zoom. Jadi gurunya langsung yang bisa memberikan pengertian terhadap anak. Itu. Terima kasih Bruder, terima kasih Bu Elsa. Baik, terima kasih dari kita partisipasi. Baik, Ibu, ini pertanyaan kalau nanti ditanyakan kepada Bapak Guru kelas. Tapi saya coba ingin sedikit memberi jawaban kepada Ibu. Jadi ini masalah tentang metode pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan menyampaikan metode dalam pembelajaran matematika karena orang tua mengalami karena mungkin tidak begitu paham dengan materi yang disampaikan. Baik, dan disampaikan pembelajaran menggunakan Jadium ya Ibu. Terima kasih Ibu masukannya. Waktu sudah lebih dari yang direncanakan. Jadi mohon maaf. Terima kasih Ibu yang telah mengajukan pertanyaan dan memberi masukan. Baik, Bapak Ibu, waktu terus berjalan. Jadi mohon maaf jika tidak sesuai dengan rencana. Di sini saya akan menyimpulkan pertemuan kita kali ini, tentunya dengan webinar kali ini, masa perkembangan karakter pada anak usia dini ditentukan oleh keluarga, sekolah, dan komunitas. Dari ketiga faktor tersebut, keluarga merupakan komunitas terkecil dan pertama bagi anak. Maka dari itu, keteladanan orang tua lebih berpengaruh dalam membangun karakter anak di usia dini. Orang tua harus menjadi role model yang telah disampaikan Bude tadi, bahwa menjadi keteladanan yang baik bagi anak. Orang tua dan sekolah harus membangun komunikasi yang baik dalam mendampingi anak dalam pembentukan karakter. Baik Bapak Ibu Bruder, terima kasih atas kebersamaan di siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya orang tua, dalam mendampingi serta membangun karakter anak kita yang tercinta. Baik, untuk itu, acara ini akan ditutup dengan doa. Maka mohon dengan sangat Ibu Stanley untuk menutup acara ini dengan doa. Kami persilahkan. Bu. Iya, udah kalau di jalan ada pasar. Mama sendiri manggil-manggil. Yes. Mana?
suara. Kalau begini gimana? Suara? Buat. Aku ada lagi. Nih. Banyak tunggu kalau Hati-hati. Kalau gitu, saya bantu dari sini ya Ibu, karena mohon maaf suara tidak terdengar. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh berbahagia atas siang ini karena Engkau kumpulkan kami walau tidak bertatap muka secara langsung, namun kami sungguh bahagia kami bisa kembali dalam membangun karakter anak kami. Kami sebagai orang tua, hingga kami dapat menjadi role model, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Tuhan, terima kasih kami haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Buder, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini, dan kami mohon maaf jika sistem tidak berjalan dengan lancar. Baik, untuk itu mari Bapak Ibu kita bergembira bersama teman-teman kami untuk melihat video yang akan kita tonton, lalu nanti kita bernyanyi bersama. Silakan teman-teman.
bersama untuk anak-anak kita yang tercinta dan cinta keluarga. Karena cinta. Hari ini adalah salam dari bagiku. Tulis ini karena kau yang memilihku. Akan cintaku. Itulah dan kehidupan aku sampai hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.
Kamu dokter udah ngomong sama kamu, udah selesai kan? Dokter udah ngomong sama kamu, tuh dengerin bang. Coba, kalau bukan dokter lagi kamu dengar, siapa lagi kamu dengar? Udah dinasihatin dokter loh. Kalau mama bolehlah dulu kamu bilang mama pergi gitu. Ini dokter. Tegas banget dokter bilang, bang, jangan dulu makan es krim, makan permen, makan mie, ciki-ciki. Tegas banget ngomong ke kamu, bukan ke mama loh. Berapa kamu beli permen? Sama tante, 500 rupiah. Mas, gope satu. Gope, itu kan sama dengan 500. Mama pergi 100.000. Mama lapar, mama minta telur kita dulu. Gimana ini? Gimana cara ini? Mama mau hidup kalau kantong. Mama aku beres main ya. Mama main ya. Beres dulu ya. Iya dong. Berarti darahnya yang udah berbentuk selama 10 minggu itu. Kalau naga guru lapar jolo, ada udah yang mau di, nah seperti itu. Itu kan udah 4 bulan, jadi udah berbentuk. Jadi juga bakal bisa diganti dengan obat lagi gitu. Kalau yang ini masih dianjurkan obat, tapi tidak menjamin. Makanya 2 minggu lagi kita periksa. Kalian mulai pendarahan hebat macam ini. Kayak yang dulu itu kan, jangan nunggu 2 minggu langsung ke IGD.